Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maulana, NIM 2307051111, ingin menjelaskan simulasi pemrosesan data cuaca skala besar dan prediksi suhu harian menggunakan teknologi komputasi lanjut. Yang pertama ialah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan pemrosesan data cuaca skala besar dan melakukan prediksi suhu harian dengan pendekatan komputasi lanjut. Dataset sintetis dikonstruksi untuk mempresentasi parameter cuaca per jam, suhu, kelembapan, dan curah hujan dari 10 kota selama 1 tahun. Pemrosesan data dilakukan melalui simulasi framework Big Data menggunakan Pandas, mencakup agregasi suhu harian dan analisis fluktuasi. Latar belakangnya ialah pemanasan global dan perubahan iklim global memicu meningkatkan kebutuhan akan sistem prediksi cuaca yang lebih akurat dan adaptif. Data cuaca tergolong sebagai big data karena dikumpulkan secara kontinu dan dari berbagai lokasi dan sensor. Oleh karena itu, pemrosesan data cuaca membutuhkan dukungan teknologi komputasi tingkat lanjut seperti Apache Spark atau Hadoop MapReduce yang dirancang untuk menangani data dalam volume besar secara paralel dan efisien. Selain itu, penerapan machine learning dalam meteorologi telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola dan melakukan prediksi berdasarkan data hipotesis linear regression sebagai salah satu algoritma machine learning yang paling dasar dan dapat digunakan memprediksi suhu berdasarkan data sebelumnya secara sederhana namun cukup representatif. Untuk pendekatan yang lebih kompleks, algoritma seperti random forest, gradient boosted trace, hingga neural network yang digunakan untuk menangkap hubungan nonlinear secara interaksi antar variabel yang lebih kompleks. Yang kedua ialah metode penelitian. Yang pertama, dataset sintesis dibuat menggunakan Python, memuat suhu, kelembapan, dan curah hujan per jam dari 10 kota selama setahun. Yang kedua, pemrosesan data menggunakan Pandas untuk mensimulasikan data framework Big Data. Yang ketiga, prediksi suhu harian. Prediksi suhu menggunakan model linear regression berdasarkan data suhu hari-hari sebelumnya. Dan yang keempat ialah visualisasi yang dilakukan dengan Matplotlib untuk membuat grafik dan garis batang. Yang selanjutnya ialah hasil eksperimen. Hasil eksperimen ini bertujuan untuk mencapai dua hal utama. Pertama, mengidentifikasi kota-kota dengan fluktuasi suhu harian tertinggi berdasarkan data historis. Dan yang kedua, mengevaluasi kinerja model linear regression dalam memprediksi suhu harian berdasarkan data suhu sebelumnya. Selanjutnya, analisis fluktuasi suhu harian per kota, yaitu simulasi pemrosesan data dilakukan dengan Pandas mengacu pada konsep MapReduce, dan setiap kota dianalisis suhu rata-ratanya dan dihitung fluktuasi suhu hariannya atau standar deviasi.
Hasilnya, Medan memiliki fluktuasi suhu terbesar, yaitu 4,75 derajat, menunjukkan ketidakstabilan suhu yang tinggi. Dan Bandung dan Denpasar cenderung stabil. Yang selanjutnya yaitu evaluasi model prediksi suhu harian. Menggunakan data dari Kota Jakarta, prediksi suhu harian maksimum dilakukan dengan model linear regression regression berbasis data T1 dan T2, yaitu 1 atau 2 hari sebelumnya. Hasil prediksi cukup akurat untuk pola suhu jangka pendek. Dan yang ketiga, bukti penggunaan AI. AI di sini digunakan untuk yang pertama menulis kode, yang kedua itu membuat ilustrasi, menangani error teknis, dan melakukan analisis data dan prediksi suhu. Fokus penggunaan AI pada model linear regression dan simulasi data. Dan generatif AI juga dimanfaatkan untuk dokumentasi dan visualisasi, meningkatkan efisiensi pengerjaan. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah simulasi big data dan pemanfaatan machine learning berhasil diterapkan untuk pengolahan data cuaca. Prediksi suhu dengan linear regression cukup cocok dengan data nyata meski belum sempurna untuk kondisi ekstrim. Dan teknologi AI memberikan dukungan besar terhadap kecepatan, efisiensi, dan hasil evaluasi. Dan yang terakhir yaitu proyek ini menunjukkan potensi teknologi dalam meningkatkan akurasi prediksi cuaca dan pengalaman belajar. Ya. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.